Oke teman, kembali lagi kita bahas tentang saham ya. Di hari Jumat kemarin, IHSG menguat sedikit teman ya, 0,07%. Tapi di hari Kamisnya itu turunnya cukup dalam ya, hampir 2% teman. Nah ini ya, yang merah ini, hampir 2%, sehingga saham-saham kita juga ikutan turun ya. Jadi performa saham kita di minggu ini nggak terlalu bagus teman ya, tapi juga tidak terlalu jelek ya. Jadi kita punya 5 saham ya kemarin itu, 5 saham. eh yang pertama itu PTPP ya, jadi ini khusus buat grup waktu itu teman ya, saya bahasnya nggak dibagikan di YouTube. Nah ini teman, sudah jalan sekitar 10% ya, atau 9,97%. Teman-teman di grup itu malah masuknya di harga 388 ya, 388 sekitar sini. Artinya teman-teman di grup sudah floating profit itu sekitar 10% ya. Dan target kita itu masih jauh sekitar 26%. Ini yang pertama PTPP, dan ini masih potensi untuk lanjut naik ya, karena saya lihat kemarin masih ada akumulasi dari broker AT ya yang kita ikuti pergerakannya ya. Nanti kita bahas juga pergerakan, cara baca pergerakan market maker itu teman ya, atau pergerakan bandar itu ya. Bagaimana cara kita membaca lah ya, membaca cara kita mengetahui cara kerja bandar ya. Dan cocok juga sih buat pemburu beggar teman ya, meskipun saya tidak sarankan beggar itu nggak dicari, nggak diburu teman ya. Beggar itu satu keberuntungan saja sebenarnya ya. Syukur-syukur ketika kita masuk ya, saham itu terbang. Nah, bagaimana cara kita mengetahuinya nanti kita bahas ya. Saya akan bahas nanti secara detail biar teman semua bisa paham ya. Dan itu juga cara saya cari saham atau screening saham yang berpotensi ya, untuk naik. Nah, yang kedua setelah itu ada ADI teman. Ya, saham ADI. Nah, ini saham nggak bergerak ya di akhir perdagangan kemarin ya. Tapi teman-teman yang masuk di tanggal 24 April ini masih floating profit, sudah floating profit itu sekitar 8% ya. Padahal dia sudah hampir kena TP teman, ini 19% ya waktu itu. Sedikit lagi ya sampai ke target, ternyata dia koreksi lagi ya, nggak apa-apa ya, namanya pergerakan harga ya seperti itu teman. Nggak ada istilahnya saham itu yang naik terus-terusan seperti ini, pasti ada naik turunnya seperti ini ya, koreksinya. Oke, itu biasa teman ya. Jadi ADI ini kalau teman-teman masuk di tanggal 5 Mei itu masih floating sedikit lah ya, 1% ya, 1%. Dan selanjutnya saham ANJT ya, ANJT. Nah, ANJT ini juga naik ya, walaupun masih tipis teman ya, sekitar 2,8% ya. Dia sempat ke 3,6%, tapi terkoreksi lagi sedikit, nggak masalah. Selagi masih potensi, kita hold saja ya. Tapi dari awal kita, bukan awal ya, awalnya itu sebenarnya kita sudah dari bawah ini teman ya. Sudah dari sini kita analisanya sudah ya, kalau ke harga sekarang itu sudah hampir beggar ya, hampir 100%. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu beggar, beggar itu kenaikan 100% ya, kenaikan 100% ya. Kalau 200% itu namanya two beggar. Kalau 300% namanya triple beggar ya, atau three beggar. Kemudian multi beggar ya, kelipatan 100 seperti itu. Jadi istilah-istilah beggar itu sering mungkin mendengar. Oke. Nah, teman-teman yang masuk di sini saja misalkan ya, itu sudah floating sekitar 9% lah, lebih kurang. Oke, selanjutnya saham LSIP. LSIP ini juga naik tinggi waktu itu teman ya. Ternyata
turun lagi ya. Nah, ini di hari Kamis Sabtu IHSG merah dalam itu dia turun juga ya di sini. Turun 5% teman. Padahal sebelumnya itu lagi enak-enaknya naik ini ya. Sudah floating sekitar 7%, tiba-tiba turun lagi. Tapi nggak masalah sekarang. Kalau teman-teman masih hold itu berarti sedang floating profit sekitar 4% ya di saham LSIP. Kemudian yang kelima saham CBDK. Ya, CBDK ini yang sudah kena stop loss kalau nggak salah teman ya. Tapi kita lagi-lagi ya teman-teman di grup, teman-teman lihat saja di grup ya. Kita nggak masuk di saham CBDK ini teman ya, karena pergerakannya nggak bagus waktu itu. Jadi kita walaupun punya 5 saham, yang kita beli itu sebenarnya 2 saja waktu itu ya, PTPP dan ADI ya, ADI. Jadi sudah sering saya jelaskan, ketika saham itu turun teman-teman jangan masuk ya. Ini sudah kena stop loss. Kalau teman-teman itu masuk sesuai plan ya, nggak masalah. Kita tetap anggap ini adalah gagal ya. Jadi dari 5 saham di minggu kemarin kita bahas, salah satunya CBDK ini yang kena stop loss teman ya. Selebihnya meskipun naiknya nggak terlalu banyak ya, secara keseluruhan itu naik semuanya. Oke. Nah, saya mau jelaskan teman-teman ya. Banyak yang menanyakan bagaimana sih cara saya mencari saham ya, supaya teman-teman bisa juga mencari saham itu sendiri, mandiri ya, tanpa tergantung siapapun. Ini dengan catatan kalau teman-teman cocok dengan cara saya, oke? Cocok dengan cara saya. Banyak cara lain ya. Kita bahas cara saya saja ya. Saya ambil contoh ini, menurut saya contoh yang ideal ya, BNLI. Nah ya, jadi dari mana kita mulai menganalisa saham itu ya. Nah, ada 3 fase yang teman harus tahu ya, pergerakan harga saham itu atau cara kerja market maker itu atau bandar itu. Ada 3 fase. Yang pertama itu fase akumulasi ya. Akumulasi itu biasanya saham itu akan sideways teman ya. Dia akan bergerak seperti ini saja ya, nggak naik nggak turun ya. Nah, ini fase akumulasi. Setelah itu ada fase yang dinamakan fase markup ya. Nah, di fase markup ini biasanya itu harga itu volume saham itu meningkat ya. Nah, seperti ini. Kemudian ada namanya fase distribusi. Distribusi di sini juga biasanya akan ada sideways di sini, teman. Ya, akan ada sideways. Selanjutnya fase distribusi. Ya, saham itu akan turun. Nah, fase ini yang harus teman-teman lihat ya. Yang pertama itu fase akumulasi sideways seperti ini, kemudian markup, kemudian distribusi, kemudian markdown ya, markdown. Jadi ada 4 fase ya, 4 fase. Nah, di sini teman-teman lihat di saham BNLI ini. Kita hapus dulu ini. Teman-teman perhatikan ya, kapan saham itu naik. Nah, di sini kita lihat ada fase sideways ya. Sideways. Jadi dari tanggal berapa ini? 24 Januari sampai ke tanggal 13 Februari itu fase sideways ya. Nah, di sini teman-teman cek ya, apakah ada akumulasi di sini ya. Dari tanggal 24 Januari ini saja ya. Nah, kita cek ya di Stockbit. Ini video akan agak-agak lama mungkin ya, biar kita bisa menjelaskan secara detail teman ya. BNLI dari tanggal 24 Januari tahun 2025,
13 Februari tadi ya. Nah, teman-teman lihat di sini ya, ketika ada pergerakan sideways tadi ya, di sini ada akumulasi dari broker ZP, teman ya. Broker ZP. Jadi dia koleksi terus ketika harga saham itu sideways ya, atau konsolidasi ya. Nah, setelah itu teman-teman lihat saham itu terbang ya di tanggal 17 atau tanggal 14 Februari ya, tanggal 14 Februari saham itu terbang. Nah, ini adalah fase markup, teman-teman. Oke, markup atau menaikkan harga ya. Nah, kita lihat di tanggal 14 Februari itu. 14 Februari ya. Siapa yang menaikkan harga barang ini? Nah, teman lihat. Ini broker ZP ya. Langsung kita lihat saja sampai tanggal 25 Februari ini ya. Kita lihat dari tanggal 14 Februari sampai tanggal 25 Februari. Nah, ini. Nah, teman-teman lihat broker ZP itu sudah koleksi 17 miliar. Artinya broker ZP ini adalah market maker di saham BNLI ini. Ya. Di fase ini saja ya. Nah, ini ya yang kita gambarkan tadi ya. Ini fase akumulasinya ya. Kemudian ini fase markup-nya. Kemudian kita lihat di sini ya. Nah, di sini apakah di sini ada distribusi ya? Jadi ini tadi kan fase 1, fase akumulasi, kemudian fase 2 ini kita kasih nomor ya, biar teman-teman bisa ingat ya. Ini 1 akumulasi. Kemudian ini 2 fase markup. Yang ketiga ini belum pasti ya, apakah sudah ada distribusi atau belum, atau masih akumulasi ya. Kita anggap saja di sini fase distribusi, oke? Nah, di sini teman-teman lihat ya, ketika saham itu turun di hari di tanggal 26 Februari ya, 26 Februari 2025. 26 Februari saham itu kan turun ya. Turunnya itu banyak ini teman ya. Berapa persen ini? 10% ya. Saham ini turun 10%. Nah, kita cek di sini di tanggal 26 Februari apakah yang jualan itu ZP atau tidak. Ya. Nah, ini tanggal 26 Februari ya 2025. Ternyata ZP-nya masih saja beli teman ya. Jadi yang jualan itu bukan ZP teman. Walaupun saham itu turun 10% ya, kalau market maker utamanya ini ZP-nya belum jualan, ya kita aman-aman saja sebenarnya ya. Kita aman-aman saja. Yang jualan itu PD, MG, KI, XL dan seterusnya. Nah, terbukti setelah itu saham itu naik lagi teman ya. Sudah jelas ini adalah ZP yang menggerakkan saham ini ya. Nah, di sini teman-teman lihat dari puncak harga ini ya. Di sini ya. 2630 sampai ke ini kan turun terus ya, turun 24% ya. Kita hapus dulu ini ya, biar jelas ya. Ini dari sini saham itu turun sampai ke harga 2000-an ya, itu turunnya 24% ya. Nah, pertanyaannya, apakah ada distribusi? Apakah si ZP ini sudah jualan di sini? Kita cek lagi dari tanggal berapa ini? Dari tanggal 12 Maret ya, sampai tanggal 25 April. Oke, 12 Maret sampai tanggal 25 April. Apakah yang jualan itu ZP? Ternyata ZP-nya masih saja beli teman. Lihat di sini 14 miliar ya. Dari ketika harga itu turun, ternyata si ZP-nya malah beli terus teman ya. Nah, sini ya. Oke. Nah,
yang jualan itu justru JP, CC, GR dan seterusnya. Nah, lagi-lagi ZP masih akumulasi di sini ya, meskipun harga saham itu turun. Oke. Nah, jadi di sini belum ada distribusi. Ternyata ketika dia boleh dibilang ini kan turunnya itu nggak tajam ya, masih konsolidasi lah seperti itu ya, masih fase konsolidasi seperti ini juga ya. Nah, ternyata di fase ini itu masih terjadi akumulasi. Jadi ini masih di fase 1 berarti ya. Kita balik lagi, ini masih fase akumulasi di sini. Belum ada distribusi. Oke. Nah, sekarang kita lihat si BNRI ini naik lagi ya. Naik lagi. Berarti ini sudah pasti ZP lagi ya, dari tanggal 25 sampai sekarang. Oke, dari tanggal 25 sampai sekarang, 25 April ya. Sampai sekarang, tanggal 9 Mei ya, atau 10 Mei. Jumat kemarin. Nah, ini teman lihat, ZP-nya makin banyak teman ya, 33 miliar ya. ZP-nya makin banyak, 33 miliar. Nah, kalau kita rekap, kita rekap dari sini, tanggal berapa ya? 22 Januari ya, sampai sekarang. Nah, si ZP itu sudah koleksi 56 miliar teman ya. Dari tanggal 24 Januari sampai 9 Mei ya. Sampai 9 Mei sekarang. Netnya 56 miliar ya. 56 miliar. Di harga rata-rata 2.000 rupiah ya. Kita lihat dari harga 2.000 itu si ZP itu kira-kira sudah floating profit berapa. Nah, di sini sampai ke harga sekarang itu sekitar 19% teman ya. Atau 20% lah ya, 20%. Artinya si ZP ini sudah floating profit itu sekitar 11 miliar ya, 11 miliar. Nah, pertanyaannya sekarang, kapan si ZP ini jualan ya? Apakah sekarang dia akan jualan ya? Bisa jadi teman ya, bisa jadi, dan kita nggak pernah tahu kapan dia akan jualan si ZP ini. Tapi dari histori ini ya, si ZP ini logikanya nggak akan jualan sekarang teman. Kenapa? Karena di harga sini saja dia nggak mau jualan ya, di harga 2.500 atau 2.600 ini saja dia nggak mau jualan. Yang jualan itu malah orang lain. Ketika harga itu turun, dia malah beli terus. Masa dia mau jualan di bawah di sini ya, sementara dia masih akumulasi ya. Jadi itu secara logikanya ya, analisa kita seperti itu. Jadi ini potensi masih akan naik ya si BNRI ini. Oke. Jadi nggak ada yang tahu ya, kecuali si ZP sendiri dan Tuhan pastinya. Nah, kita akan lihat ya, kita akan cek ya, ketika ada yang jualan, apakah saham itu turun, apakah yang jualan itu ZP. Nah, itu harus kita pantau teman. Ternyata yang jualan ternyata ZP, ya teman-teman siap-siap saja keluar ya. Misalkan teman masuk di sini ya, masuk di sini. Oke, targetnya katakanlah di sini ya. Ini kan resisten sebelumnya ya, sekitar 28% ya. Target stop loss-nya 9% seperti ini. Nah, besok misalnya teman masuk ya di hari Senin ya. Ternyata saham itu merah teman ya. Nah, teman langsung cek di Broksum-nya sore harinya, apakah yang jualan itu ZP atau bukan. Kalau yang jualan itu bukan ZP ya, ada kemungkinan saham itu masih aman ya. Ada kemungkinan masih aman ya. Bukan pasti ya, ini bukan kepastian teman. Kenapa? Karena bisa saja yang jualan itu broker lain ya. Dia crossing ke ke broker lain ya. Kan ada transfer itu ya. Ya semacam pindah broker seperti itu teman ya. Teman-teman bisa lakukan itu, bayarnya cuma 25.000 kalau nggak salah ke brokernya. Teman-teman misalkan teman-teman kirim ke CC ini misalkan ya, yang notabene ini adalah akun juga teman-teman juga sendiri atau pakai nama orang lain ya, nomine itu, yang jualan CC kan bisa saja seperti itu ya. Tapi itu itu kan di luar kendali kita teman ya. Yang kita bisa analisa itu yang bisa kita
lihat saja ya. Yang tidak bisa kita lihat itu di luar kendali kita ya. Nah, kita lihat sekarang ZP-nya apakah jualan atau tidak. Nah, ternyata bukan ZP yang jualan, teman-teman. Tenang-tenang saja ya. Teman-teman bisa hold dulu ya. Nah, besoknya kita lihat lagi yang jualan itu bukan ZP misalkan. Ternyata ZP-nya masih beli ya, teman-teman. Boleh santai-santai saja ya. Ternyata besoknya naik lagi. Nah, sampai pada akhirnya nanti ada fase misalkan sampai di sini ya. Ini kan kita anggap tadi fase akumulasi ya. Di sini ya, karena masih akumulasi si ZP-nya. Kemudian ternyata memang naik besoknya misalkan ya. Terjadi markup ya. Markup di sini. Nah, pertanyaannya di sini terjadi ketika dia sideways di sini, apakah terjadi penjualan ya? Apakah terjadi penjualan? Teman-teman itu bisa tracking ya. Kenapa? Karena ini kan si BNL ini nggak terlalu liquid, teman-teman. Lihat di sini ya, lotnya cuma 9, 21, 105 ya, 16, 24. Yang antri jual itu 73 lot, 130 lot ya, 400 lot. Sementara si ZP ini dia punya barang itu banyak sekali, teman ya. Kalau kita lihat dari tanggal 24 Januari tadi itu dia punya 280-an ribu lot ya. BNLI. Oke. 280 ribu lot. Ya, tentu saja ini butuh volume ya. Jadi nanti tanda-tandanya itu ya, ketika dia mau jualan itu volumenya itu biasa meningkat, teman ya. Volumenya meningkat, dia mungkin goreng-goreng berita ya, mengeluarkan berita apa supaya menarik retail masuk sehingga volume meningkat, mereka bisa exit. Jadi teman-teman perhatikan itu ya. Nah, ketika ZP jualan, teman-teman ikut jualan ya. Nah, seperti itu. Meskipun misalkan ya, ini belum sampai target, ternyata ZP-nya sudah jualan, ya kita keluar saja. Jangan kaku juga dengan plan-nya ya. Jangan kaku juga. Yang nggak bisa pantau market, ya terpaksa teman-teman ikuti plan ini saja ya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana sikap kita? Selagi ZP belum jualan ya, kita tetap hold ya. Kemudian kita lihat volume, kemudian selanjutnya pertanyaannya mungkin dari penjelasan tadi, bagaimana cara kita masuk di saham yang seperti ini ya? Cara kita analisanya ya, cara kita analisa dan apa keputusan kita. Nah, caranya teman-teman lihat ya, cara menganalisa saham itu teman-teman nggak perlu melihat jauh ke belakang ya. Teman-teman lihat saja per fase ini. Kita hapus dulu ini ya. Ini kan menjadi pertanyaan banyak orang juga ya. Apakah untuk mengetahui harga market maker itu teman-teman pergi ke belakang misalkan ya? Itu jangan seperti itu juga, nanti teman-teman bingung ya. Teman-teman lihat saja, karena tadi sudah ada 4 fase kan ya. Teman-teman lihat saja ketika dia sideways. Jadi kan ada 4 fase sideways ya. Akumulasi itu ditandai dengan sideways seperti ini. Kemudian fase markup naik seperti ini, kemudian fase distribusi seperti ini, kemudian markdown ya. Di saham itu kan pergerakannya seperti itu ya. Sideways, kemudian naik ya, kemudian sideways lagi, kemudian turun, kan seperti itu ya. Nah, teman-teman lihat saja per fasenya seperti ini, oke? Nggak perlu melihat jauh ke belakang. Sekarang teman-teman lihat di sini ada fase sideways ya. Kalau kita ambil kotak di sini ya, dari sini kan ada sideways, harga itu cenderung di situ-situ saja kan teman ya. Nah, teman-teman blok saja di sini, teman cek dari tanggal 25 Februari sampai sekarang ya, 14 Mei, apakah ini ada distribusi atau akumulasi ya. Itu kalau teman-teman mau lihat dari 25 Februari. Ini juga sudah terlalu jauh ya.
sudah 2 bulan ke belakang ya. Kalau saya malahan saya nggak terlalu jauh-jauh amat teman. Saya lihat ke time frame yang lebih kecil. Misalkan di sini ya, ini ya kan ada sideways juga ya. Ya. Nah ini di sini ya, ini sideways teman ya. Nah dari tanggal 5 Mei misalkan ya, atau 2 Mei ya, dari tanggal 2 Mei sampai sekarang Mei sampai sekarang, apakah ada akumulasi atau distribusi? Nah teman lihat di sini ada akumulasi ya, itu sudah cukup ya, itu bagi teman-teman yang trading jangka pendek ya. Tapi kalau lebih agak valid ya, teman tarik ke time frame yang lebih besar 1 hari misalnya seperti ini. Teman-teman cek dari sini ke sini ya, dari sini ya. Nah dari sini sideways tanggal 24 atau 25 Februari sampai sekarang, apakah ada akumulasi atau tidak? Oke, nah ternyata ada akumulasi. Kemudian teman-teman lihat harganya ya, secara teknikal teman-teman cek harganya itu, kita lihat di sini ada support ya, kemudian di sini ada resisten ya. Nah kapan teman-teman akan memutuskan masuk di saham ini ya? Ini time frame 1 hari. Kalau teman-teman pindah ke time frame 4 jam, ini juga ada struktur market. Ini soal lain ya, kita belajar lagi nanti masalah ini. Nah kita abaikan dulu ini mungkin jangan dicampur-campur dulu ya. Kita belajar dulu tentang fase dan cara kerja market maker ya. Nah di sini ternyata ada ya, di fase ini ternyata ada akumulasi. Nah teman-teman boleh masuk ya. Boleh masuk di sini misalkan ya. Targetnya tadi 22% ya, di 28% atau di sini ya. Ini ada resisten sebelumnya di time frame 1 minggu, mungkin kelihatan ini. Nah ini ya, ini kita jadikan patokan untuk target kita ya. Nah apakah di saat dia akumulasi seperti ini, sideways seperti ini ya, kita tarik lagi ke belakang ya. Jadi sebenarnya ada 2 cara untuk masuk itu teman ya. Ada 2 cara. Yang pertama, kalau teman-teman itu position trading, atau swing jangka panjang atau invest lah, katakan seperti itu, teman-teman boleh masuk ketika dia sideways ini ya. Ketika ada sideways ternyata ada yang akumulasi, teman-teman masuk di sini ya. Nah ini potensi untuk beggar itu besar teman, lihat saja di sini ya. Dari sini teman-teman masuk sampai kenaikan ke 2600 itu sudah 114%. Yang ini sudah beggar ya. Jadi mencari beggar itu bukan apa ya. Jadi beggar itu bukan dicari teman ya. Syukur-syukur dia beggar seperti itu. Kalau teman beruntung dia beggar seperti ini ya. Jackpot lah istilahnya ya. Tapi kalau teman-teman cari-cari itu biasanya enggak tentu juga. Ternyata dia naiknya cuma 20%, 30% ya, atau setengah beggar misalkan 50% ternyata turun lagi ya. Jadi beggar itu sebenarnya keberuntungan saja ya. Enggak usah diniatkan lah. Kalau dia beggar itu berarti teman jackpot ya, atau beruntung lah ya. Jadi beggar itu lebih ke keberuntungan. Nah, kelemahannya kalau ketika teman-teman masuk di sini ya, misalkan di sini ya, kita nggak tahu kapan harga ini akan diangkat teman ya. Kebetulan saja ini nggak terlalu lama, mungkin dari tanggal 27 Januari ke tanggal 13 Februari, ya nggak sampai sebulan ya, 20 hari ternyata sudah naik ya. 20 hari teman dapat beggar ya, setelah itu kan luar biasa ya, 100% dalam 20 hari. Nah, bagaimana kalau itu sangat lama teman? Bisa saja lama. Teman lihat di sini. Ini sideways ya, sideways konsolidasi panjang teman-teman. Nah, teman-teman bayangkan, teman-teman masuk di sini saja misalkan, itu tahun 2022 ya. Sampai tahun 2024. 2 tahun loh ini. Ya, 2 tahun. Apa teman-teman kuat? Nah, ini kelemahannya ya. Kita nggak pernah tahu kapan si saham itu akan diangkat. Harganya diangkat. Market maker itu akan mengangkat harga. Ya, syukur-syukur seperti ini ya. 10 hari, 20 hari dia ternyata sudah terbang ya. Kalau lebih mujur lagi
masuk kemarin ternyata hari ini sudah terbang, itu lebih mungkin hoki teman-teman itu benar-benar eh, kuat banget ya, kuat banget. Jadi jangan apa namanya ya, nggak bisa kita perhitungkan kapan mereka akan angkat harga itu. Nah itu kelemahannya. Kelebihannya kita bisa dapat harga di bawah, teman. Kita dapat harga di lembah seperti ini, ya. Nah itu kelebihannya. Tapi kekurangannya teman tahu, kita nggak tahu kapan akan diangkat. Ya. Kalau teman-teman memang niatnya untuk invest jangka panjang nggak masalah, ya. Tapi kalau teman punya uang itu nggak bisa dipakai lama, misalkan di saham, itu repot, teman. Nah, bagaimana jalan keluarnya? Nah, itu yang kita gunakan, teman ya. Karena saya memang bukan tipe yang invest atau position trading ya. Saya tipenya memang trader jangka pendek, teman ya. Mungkin sebulan paling lama ya. Yang rata-rata itu biasanya kita 1 minggu saja ya. Nah, bagaimana caranya masuk? Saya menunggu dulu harga saham itu memang break ya, atau naik dulu ya. Nah, kalau secara teknikal ini kan namanya sudah breakout ya. Ketika dia sideways ya, ternyata setelah itu dia naik. Nah, ini namanya breakout. Ketika dia break ini, kita tunggu dia retest sedikit. Kita masuk di sini ya. Contohnya ini. Oke. Kan dia break nih. Boom. Kemudian dia retest. Nah, teman masuk di sini. Ya, ketika jarum ini ya turun ini, teman masuk di sini. Nah, itu kita nggak menunggu, teman-teman ya. Artinya si market maker-nya sudah bergerak ya, saham itu sudah bergerak, kita baru masuk. Nah, kelemahannya kita nggak dapat harga di bawah. Syukur-syukur dikasih koreksi seperti ini ya, retest atau pullback seperti ini ya. Kalau dia nggak pullback, ya terpaksa kita entry-nya di sini kan ya. Ya, saham itu sudah naik. Ketika di break itu, saham itu sudah naik 17% loh. Ya, 17%. Artinya kita sudah ketinggalan 17%, teman. Mau nggak mau kita terpaksa entry di sini, ya. Entry di sini, kemudian stop loss kita mau nggak mau memang 22% seperti ini ya. Kita harus kasih stop loss itu kan di bawah harga terendah ini ya, tadi posisi. Itu 24% ya. Ya, kalau teman-teman bisa baca di time frame lebih kecil, mungkin bisa sekitar 12 atau 11% seperti ini ya. Tapi tetap saja kita ketinggalan. Nah, ini kekurangannya ya. Kekurangannya kita nggak dapat harga di bawah, tapi kita nggak menunggu, teman-teman ya. Kelebihannya kita nggak menunggu lama ya. Menunggu lama ini juga bukan berarti pasti naiknya ya. Ini juga bisa turun, teman-teman ya. Ketika dia sideways ternyata dia turun ya. Turun seperti inilah kira-kira ya. Sideways ternyata turun. Teman-teman stop lossnya di sini. Kena stop loss setelah itu dia naik, kan bisa saja seperti itu. Tapi biasanya orang-orang yang position trading atau invest itu dia nggak menggunakan stop loss, atau minimal stop lossnya nggak terlalu pendek ya. Mungkin stop lossnya bisa 20%, 30% seperti itu ya. Karena memang niatnya untuk jangka panjang. Nah, katakanlah teman-teman menggunakan stop loss ternyata dia turun, atau teman-teman nggak kuat cut loss di sini ya. Nah, itu juga kelemahannya ya. Kalau teman-teman tidak kuat-kuat mental untuk masuk ketika di sideways seperti ini, yang belum juga pasti untuk naik seperti ini ya, teman-teman jangan masuk ya, jangan masuk. Lebih mending teman-teman masuk ketika saham itu memang sudah ramai ya. Persis seperti yang kita lakukan. Kenapa kita masuk hanya di PTPP ketika hari Senin kemarin? Karena memang itu yang sedang naik ya. Saya sudah sering katakan kalau saham itu turun jangan masuk dulu. Kita pilih saham yang bergerak naik saja. Meskipun kita sedikit telat ya. Tapi ketika dia memang lagi posisi fase markup, itu naiknya juga tidak kecil, teman ya. Lihat di sini. Kalau teman-teman hold saja sampai di sini, misalnya teman sudah dapat 50% loh ya, atau setengah bagger, atau ya teman hold saja sampai di sini, itu juga sudah 10% misalkan ya. Itu kan lumayan dalam 3 hari ya, di sini 1, 2, 3 teman-teman dapat 10%. 3 hari itu nggak kecil loh, teman. Jadi itu pilihan ya, teman-teman mau masuk di
ketika dia sideways atau teman-teman masuk ketika saham itu bergerak. Ada kelebihan dan kekurangan juga di masing-masingnya, ya. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana cara mencari saham seperti itu? Kan sulit, Bang, mencari saham seperti ini. Iya, teman-teman harus rajin lah ya. Cari ada 900 saham ya di IISG kita, ya. Teman-teman cek. Ya memang harus seperti itu, mau apa lagi, ya. Atau kalau teman-teman sudah punya beberapa saham yang seperti saya sudah punya beberapa saham yang selalu saya pantau ya, saya tinggal lihat-lihat saja mana yang saya masukkan ke watchlist besar saya. Misalkan ada 30 atau 50 saham ya. Saya rolling saja di antara saham-saham itu. Ketika dia sideways, ketika dia konsolidasi, saya cek apakah ada akumulasi. Ya, jadi harus rajin ya. Kalau teman nggak mau ya teman-teman bayarlah, teman bayar saya ya. Teman gabung di grup ya, bayar waktu saya ya untuk pengganti waktu teman ya. Teman nggak usah kerja ya. Fair kan kayak seperti itu ya. Ya terserah, kalau nggak mau ya nggak masalah ya. Ini buat teman-teman yang nggak punya waktu saja. Tapi semuanya sudah saya jelaskan di sini ya. Harusnya teman-teman paham dan cara saya seperti itu ya. Cara saya seperti itu. Bisa saja ini cocok buat teman-teman, bisa saja nggak cocok. Jadi balik ke masing-masing. Ngomong-ngomong BNLI ini akan saya pantau besok ya teman ya. Ini masuk saham rekomendasi atau saham pantauan. Target saya itu sekitar 27% ya. Target stop lossnya itu saya ambil time frame lebih kecil. Nah ini kan ada sideways ya, ini ya. Nah teman-teman bisa taruh stop lossnya di bawah sideways ini sedikit ya. Ya sekitar 9% lah ya, atau 8%, 9 atau 8%, kira seperti itu. Masuknya di 2400 ya, harga sekarang 2400. Kemudian targetnya di 3080 di sini. Kemudian stop lossnya itu di 2180. Sini. Ini kita kasih warna hijau. Sekitar 27% lebih kurang ya. Apakah ini pasti, Bang? Nggak ada yang pasti. Kalau pasti saya nggak di rumah, ya. Nggak di rumah, ya. Nggak ada yang pasti. Bisa saja besok ternyata ZZP-nya jualan, ya. Harga turun, ya. Kita cut loss atau take loss, ya. Jangan hanya mau profit saja, nggak mau loss, itu nggak bisa, ya. Nggak bisa di saham itu, harus siap dengan loss juga. Asalkan ya caranya teman-teman pakai lot sizing, ya. Bagaimana cara lot sizing itu gampang sekali ya. Misalkan teman-teman punya 100 juta nih ya. Teman punya 100 juta, teman-teman hanya mau lossnya itu 1% dari 100 juta. 100 juta 1%-nya itu kan 1 juta ya. Nah 1 juta berarti katakanlah ini kita punya stop loss tadi 9% atau 10%, katakan 10% di sini ya. Dari cash 100 juta teman itu boleh teman belikan ke saham BNL ini hanya 10 juta saja atau 10%-nya, oke? 10%-nya. Ya. Artinya 10 juta. Nah, 10 juta teman-teman beli di sini, teman-teman pasang stop loss 10% di sini. Artinya kalau stop loss-nya kena, teman-teman itu hanya rugi 1 juta dari 10 juta. Oke? Hanya rugi 1 juta saja. Jadi seperti itu cara menggunakan lot sizing ya. Kalau teman-teman bingung atau mau lebih jelas tentang lot sizing, ada di YouTube kita, ketik saja di Mindatomi itu cara menentukan lot sizing atau cara menentukan money management ya. Di situ kita punya ada aplikasi juga yang kita gunakan ya. Silahkan dicek saja ya. Nah harus menggunakan lot sizing. Jadi nggak masalah berapa persen pun stop lossnya. Kalau teman-teman menggunakan lot sizing itu aman-aman saja teman ya. Yang parah itu teman all in, nah itu juga bahaya. Itu pasti teman cepat bangkrutnya juga. Di samping teman bisa cepat kaya, teman juga bisa cepat bangkrut. Jadi kira-kira seperti itu ya. Oke, sepertinya sudah cukup ya penjelasan tentang cara kerja market makernya. Kita bahas lagi di video selanjutnya topik lain, atau ada pertanyaan nanti kita teman-teman ketik saja di bawah, kita bahas semua.
Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.